Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-8. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Adachi dan Ichikawa yang kini hendak pergi pulang. Dan di sini Adachi tengah membawa sebuah hadiah coklat yang ingin ia berikan kepada Moeko sebagai bentuk balasan coklat pada hari Valentine. Dan meskipun Adachi juga tahu bahwa coklat yang dari Moeko hanyalah coklat pertemanan, namun ia merasa bahwa coklatnya merupakan coklat spesial karena di coklatnya terdapat sebuah motif berbentuk hati. Lantas di sini Adachi berniat meninggalkan coklatnya di loker Moeko dan Adachi meminta kepada Ichikawa untuk memberitahu kepada Moeko bahwa coklat tersebut berasal dari Adachi. Lalu singkatnya setelah Adachi menaruhnya, rupanya Adachi terlalu keras melemparnya sehingga membuat coklat tersebut pun terjatuh. Dan ketika Ichikawa hendak menaruhnya kembali, rupanya di sini Ichikawa malah salah menaruh di lokernya Yamada. Namun yang membuat Ichikawa agak panik karena saat ini di hadapannya sudah ada Yamada dan juga Moeko. Lalu tak lama setelah itu, saat ini mereka mendengar suara dari Adachi yang sepertinya sedang berbincang bersama ibunya. Lalu kini Adachi pun diminta ibunya untuk menemui Moeko agar Adachi bisa menyampaikan sesuatu. Dan ketika Adachi berhadapan langsung dengan Moeko, di sini Adachi pun mengatakan bahwa coklat dari Moeko kala itu terasa sangatlah enak. Moeko yang mendengarnya pun seketika itu terlihat agak baper setelah mendengar pujian dari Adachi. Lantas yang jadi masalah saat ini karena Ichikawa tidak memberitahu Moeko bahwa coklat tersebut berasal dari Adachi, sehingga di sini Yamada pun yang jadi salah paham bahwa ia mengira coklat tersebut berasal dari Ichikawa. Ditambah lagi karena di dalamnya terdapat sebuah surat pujian, sehingga kini Yamada pun merasa sangat baper setelah membaca surat tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan seluruh kelas Ichikawa yang terlihat agak ribut berbincang-bincang karena sebentar lagi para murid akan diacak pada kelas 3 nanti. Dan di sini Yamada dan teman-temannya terlihat sedang membuat sebuah rencana agar mereka nanti bisa tetap bersama ketika naik ke kelas 3. Waktu jam pulang sekolah pun telah tiba. Di saat Ichikawa hendak pulang, ia pun diminta Yamada pergi ke ruangan basket sebab Yamada ingin mengajak Ichikawa untuk bermain basket bersama. Dan di sini Yamada membuat sebuah aturan bahwa siapapun yang terlebih dulu memasukkan bola ke dalam ring, maka yang kalah harus menuruti permintaan dari si pemenang. Lantas saat permainan dimulai, di sini Ichikawa terlihat tidak bisa mengimbangi permainan Yamada sebab dulunya Yamada pernah menjadi anggota dari klub basket. Namun karena Yamada hanya pandai dalam menggiring bola, sehingga membuat dirinya agak kesulitan dalam memasukkan bola ke dalam ring. Lalu ketika Ichikawa hendak merebut bola, tiba-tiba Ichikawa tak sengaja menyentuh aset milik Yamada, sehingga membuat Yamada jadi kehilangan fokusnya. Lantas karena Ichikawa berhasil merebut bola dari Yamada, sehingga kini Ichikawa pun bisa dengan leluasa untuk memasukkan bola tersebut ke dalam ring. Yang mana di sini Ichikawa memiliki niatan untuk menyatakan perasaannya ketika bola tersebut berhasil masuk. Namun ternyata rencana dari Ichikawa belum bisa terwujud karena sepertinya bola tersebut meleset dan tidak jadi masuk ke dalam ring. Lalu dari arah belakang tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan Yamada yang saat ini tengah membantu memasukkan bola tersebut. Dan karena Yamada yang berhasil memasukkan bola basket tersebut terlebih dulu, sehingga kini Yamada pun yang menjadi pemenangnya. Dan untuk permintaan Yamada kepada Ichikawa, yakni agar Ichikawa menerima jika dirinya memanggil Ichikawa dengan sebutan Kyo. Ichikawa yang mendengarnya pun seketika itu jadi baper karena Yamada yang memanggil dirinya dengan nama depannya. Malam pun telah tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ichikawa yang masih merasa agak baper karena Yamada yang memanggilnya dengan sebutan nama depannya. Lalu tak lama setelah itu, di sini Kana pun datang ke kamar Ichikawa untuk mengabari tentang pesta ulang tahun Ichikawa pada lusa nanti di rumah.
Dan di sini Kana pun mencoba memancing Ichikawa, apakah Ichikawa tidak mengajak temannya untuk datang ke sini. Dan benar saja tanpa disadari, di sini Ichikawa benar-benar terpancing perkataan Kana karena Ichikawa sempat menyebut Yamada seolah Ichikawa berharap agar Yamada datang pada pesta ulang tahunnya pada lusa nanti. Hari ulta Ichikawa pun telah tiba. Saat ini kita diperlihatkan Ichikawa yang sedang pergi pulang dengan naik kereta. Dan setelah Ichikawa tiba di stasiun, ia pun bertemu dengan Yamada yang saat ini kebetulan sehabis pulang dari tempat kerjanya. Lalu ketika mereka jalan bersama, di sini Ichikawa pun merasa terheran-heran dengan Yamada yang kembali memanggilnya dengan nama marganya. Yang mana sebelumnya Yamada sempat mengatakan bahwa ingin memanggil nama Ichikawa dengan menggunakan nama depannya. Lalu saat di tengah perjalanan, Ichikawa pun dikejutkan dengan seseorang yang sepertinya saat ini sedang mengikuti mereka. Dan tak disangka rupanya orang tersebut adalah ayah Ichikawa yang saat ini baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dan kebetulan ayah Ichikawa juga baru membeli kue untuk ulta Ichikawa, sehingga di sini Ichikawa pun memutuskan untuk mengundang Yamada untuk ikut datang di pesta ulang tahunnya. Dan di sini Yamada pun tentu merasa sangat senang karena bisa merayakan ulta dari Ichikawa. Dan sesampainya di rumah, di sini Kana pun terlihat sangat kegirangan sebab kini dirinya bisa berpesta dengan calon adik iparnya. Kemudian di saat pesta berlangsung, di sini Yamada disambut dengan baik oleh keluarga Ichikawa sehingga membuat Yamada pun tentu merasa sangatlah nyaman. Namun meski begitu, ia tetap berusaha tidak menunjukkan kerakusannya ketika makan sebab dirinya saat ini sedang berada di hadapan keluarga Ichikawa. Dan di saat Kana memuji kecantikan Yamada yang seperti model, di sini Yamada pun akhirnya mengaku tentang profesinya yang merupakan seorang model. Seketika itu, di sini Kana pun terlihat agak malu, terutama ia saat ini tengah mengenakan pakaian yang terlihat agak norak. Lalu setelah Ichikawa meniup lilin, di sini Yamada pun mengucapkan ultah kepada Ichikawa dengan menyebut nama depan dari Ichikawa. Ichikawa yang mendengarnya pun seketika itu malah pingsan karena ia tak menyangka Yamada bakalan menyebut dengan nama depannya lagi. Beberapa saat pun berlalu karena hari sudah malam. Di sini Yamada disarankan untuk menginap di sini sebab akan berbahaya jika seorang gadis keluar di malam hari. Lalu ketika Yamada mencoba menelpon ibunya, di sini ibu Ichikawa ingin berbicara dengan ibu Yamada agar ibu Yamada tidak merasa cemas. Dan di sini sepertinya ibu Yamada merasa agak terkejut karena Yamada malam ini akan menginap di rumah Ichikawa. Namun karena ibu Yamada sudah kenal dengan ibu Ichikawa, ditambah lagi ada Kana yang juga sudah mulai akrab dengan Yamada, sehingga kini Yamada pun diperbolehkan untuk menginap di rumah Ichikawa. Ichikawa yang tahu pun kini terlihat agak panik karena Yamada kini akan menginap di rumahnya pada malam ini. Lantas di sini Kana meminta Ichikawa menaruh baju ganti kepada Yamada di depan pintu kamar mandi, sebab saat ini Yamada sedang berendam terlebih dulu. Dan di sini Ichikawa tentu merasa agak gugup sebab di sebelahnya terdapat Yamada yang kini sedang berendam. Ditambah lagi di sini Yamada juga meminta Ichikawa untuk memberikan jepit rambutnya sehingga tentunya kini membuat Ichikawa makin merasa gugup. Lalu setelah Yamada berendam, di sini Ichikawa memilih untuk tidak mandi bekas dari Yamada sebab dirinya tidak ingin pikirannya malah jadi kemana-mana. Hari pun semakin larut. Di saat Ichikawa ingin mengambil minuman, ia pun saat ini kebetulan melihat Yamada yang kini sedang menghafalkan naskah film. Dan karena Yamada tadi hanya makan sedikit, di sini Ichikawa membawakan Yamada minuman untuk mengganjal perut. Dan di sini Yamada tentu merasa sangat berterima kasih karena Ichikawa yang perhatian kepada dirinya. Kemudian di sini Yamada pun mengungkapkan bahwa meski sebenarnya dirinya telah hafal dengan naskah filmnya, namun ia masih kesulitan untuk menjalankan perannya sebagai seorang anak yang membangkang kepada orang tuanya. Lantas di sini Ichikawa pun mengatakan kepada Yamada bahwa sebenarnya ia juga pernah membangkang, namun bukan karena Ichikawa tidak suka dengan kedua orang tuanya. Lalu kini Yamada pun tengah memeluk Ichikawa, seolah Yamada kini sedang mencoba berperan sebagai orang tua Ichikawa.
Namun alasan lain Yamada memeluk Ichikawa agar Ichikawa saat ini bisa menenangkan hatinya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Ichikawa sedang berbincang tentang kakaknya, rupanya saat ini Yamada telah tertidur, sehingga kini Ichikawa pun harus segera pergi ke kamarnya. Namun sebelum itu, di sini Ichikawa tak lupa menyelimuti Yamada agar malam ini Yamada tidak merasa kedinginan. Lalu setelah Ichikawa pergi, rupanya Yamada belumlah tidur, sebab sepertinya ia merasa kesulitan untuk tidur nyenyak di rumah Ichikawa. Oke, untuk pembahasan anime Boku no Kokoro no Yabayatsu Season 2 episode ke-8 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.